Karim Adeyemi telah sepakat secara personal dan menegaskan bahwa dirinya hanya ingin bergabung dengan raksasa Katalan. Tidak ada klub lain di kepalanya saat ini. Langkah konkret pun langsung diambil. Manajemen Blaugrana dilaporkan sudah melayangkan official bid alias tawaran resmi ke meja Borussia Dortmund. Situasi ini jelas membuat Dortmund tersudut. Kontrak winger lincah asal Jerman itu hanya tersisa 1 tahun lagi, dan dia sudah membulatkan tekad menolak perpanjangan kontrak demi bisa merapat ke Camp Nou. Bagi Barcelona, ini adalah momentum emas. Dengan sisa kontrak yang menipis, Dortmund tak punya banyak pilihan selain menjualnya sekarang daripada kehilangan sang pemain secara gratis. Pihak Barca sendiri sangat percaya diri kesepakatan ini akan segera rampung dalam waktu dekat. Kabar mengejutkan datang dari Stamford Bridge. Baru 1 tahun bergabung dari Manchester United, Alejandro Garnacho dilaporkan berpeluang besar untuk meninggalkan Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh pakar transfer, Fabrizio Romano. Pihak Chelsea dikabarkan tidak akan menutup pintu keluar bagi winger muda asal Argentina tersebut. Manajemen The Blues siap melepas Garnacho secara permanen asalkan ada proposal atau tawaran serius yang dinilai cocok dan menguntungkan masuk ke meja mereka. Saat ini, pergerakan di balik layar sudah mulai memanas. Beberapa klub besar dilaporkan menaruh minat tinggi dan siap menampung pemain sayap lincah ini. Chelsea tampaknya sedang bersiap melakukan perombakan taktik demi menyongsong ketatnya persaingan musim depan. Langkah mengejutkan diambil oleh klub legendaris Inggris, Sunderland. Bukan untuk menambah amunisi di dalam lapangan, The Black Cats resmi mengumumkan kedatangan mantan bek tangguh asal Portugal, Jose Fonte. Namun, kali ini perannya bukan lagi sebagai pemain. Melalui rilis resmi klub, pria berusia 42 tahun itu ditunjuk untuk masuk ke dalam jajaran staf kepelatihan Regis Lebris. Manajemen Sunderland mengaku sangat senang bisa mengamankan servis Fonte demi mendampingi sang manajer utama dalam menatap ketatnya persaingan di musim 2026-2027. Pengalaman mentereng Fonte saat membawa Portugal juara Euro 2016, serta bertahun-tahun merumput di Premier League jelas menjadi modal berharga. Ia diharapkan mampu menularkan mentalitas juara, serta memperkokoh organisasi pertahanan anak-anak asuh Regis Lebris. Kabar transfer berikutnya datang dari raksasa Italia, Juventus, dilaporkan membuka peluang untuk merekrut penjaga gawang andalan timnas Argentina, Emiliano Dibu Martinez. Menurut laporan media Italia, pertemuan krusial yang digelar kemarin menunjukkan sinyal yang sangat positif antara manajemen si Nyonya Tua dengan agen sang kiper. Menariknya, Dibu Martinez dikabarkan tetap tertarik merapat ke Turin, meskipun Juventus terancam absen di Liga Champions musim depan. Namun, jalan Juve masih terjal. Mereka harus meluluhkan tembok tebal Aston Villa. Angka 7 juta euro yang sempat beredar hari ini dinilai masih jauh dari kata cukup, dan negosiasi alot antar kedua klub masih terus berjalan. Dibu tetap menjadi buruan utama taktik Spalletti, sementara nama Guglielmo Vicario disiapkan sebagai opsi cadangan. Bursa transfer Eropa kembali memanas. Raksasa Turki, Fenerbahce, resmi mengajukan tawaran kepada Olympique Marseille untuk memboyong Mason Greenwood. Menurut Fabrizio Romano, proposal yang diajukan bernilai lebih dari 40 juta euro ditambah bonus, sehingga total paket transfernya mendekati 50 juta euro sesuai harga yang diminta Marseille. Greenwood sendiri dikabarkan telah membuka pintu untuk bergabung dengan Fenerbahce. Klub asal Istanbul itu kini berada di posisi terdepan dalam perburuan sang penyerang dan berharap negosiasi bisa dirampungkan dalam pekan ini. Jika kesepakatan tercapai, ini akan menjadi salah satu transfer terbesar di Liga Turki musim panas ini. Bagi Olympique Marseille, tawaran tersebut menjadi peluang besar untuk mendapatkan keuntungan finansial. Sementara bagi Fenerbahce, kedatangan Greenwood diyakini akan menambah daya gedor tim dalam persaingan domestik maupun kompetisi Eropa. Kini semua mata tertuju pada hasil negosiasi kedua klub. Manchester United akhirnya mendapatkan kiper baru. Pakar transfer Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa Setan Merah telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Karl Darlow sebagai penjaga gawang pelapis musim depan. Mantan kiper Leeds United itu dijadwalkan menandatangani kontrak pada hari Jumat setelah seluruh detail transfer berhasil disepakati. Kedatangan Darlow bukan tanpa alasan.
Manchester United memang sedang mencari sosok berpengalaman untuk mengisi posisi kiper kedua, seiring Altay Bayndry yang diperkirakan akan meninggalkan Old Trafford pada bursa transfer musim panas ini. Pengalaman Darlow di sepak bola Inggris menjadi nilai tambah yang diyakini mampu memberikan persaingan sehat sekaligus menjadi pelapis ideal bagi La Mans. Meski bukan rekrutan yang akan menghiasi halaman depan media, transfer ini menunjukkan bahwa Manchester United terus membenahi kedalaman skuadnya di bawah proyek musim baru. Kini tinggal menunggu pengumuman resmi dari klub. Manchester United selangkah lagi mendapatkan rekrutan penting di lini tengah. Gelandang Atalanta, Ederson, telah berada di Inggris untuk menjalani rangkaian tes medis tambahan bersama Setan Merah. Kesepakatan antara kedua klub sebenarnya sudah tercapai sejak Juni lalu dengan nilai transfer mencapai 45 juta euro. Kini, satu-satunya penentu adalah hasil pemeriksaan medis sang pemain. Ederson telah menyelesaikan tahap pertama tes medis dan akan melanjutkan pemeriksaan berikutnya dalam beberapa jam ke depan. Setelah seluruh proses selesai, Manchester United akan mengambil keputusan final sebelum mengumumkan transfer ini secara resmi. Jika tidak ada kendala, gelandang asal Brasil itu akan menjadi amunisi baru bagi Man United untuk memperkuat sektor tengah musim depan. Dikenal sebagai gelandang pekerja keras dengan kemampuan bertahan dan distribusi bola yang solid, Ederson diyakini mampu memberikan keseimbangan yang selama ini dibutuhkan Manchester United. Kini para pendukung Setan Merah hanya tinggal menunggu pengumuman resminya. Yassine Bounou kembali mengukir sejarah di panggung terbesar sepak bola dunia. Kiper andalan Maroko itu kini resmi menjadi penjaga gawang dengan penyelamatan penalti terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Catatan luar biasa itu tercipta setelah Bono sukses menggagalkan penalti Mbappe, menjadikannya telah menepis 4 tendangan penalti sepanjang penampilannya di ajang Piala Dunia. Lebih mengesankan lagi, dari 9 penalti yang dihadapinya di Piala Dunia, Bono hanya kebobolan 2 kali. Statistik tersebut menunjukkan ketenangan, refleks, dan kemampuan membaca arah tembakan yang luar biasa. Tak heran jika namanya kini disejajarkan dengan para kiper legendaris yang pernah tampil di turnamen paling bergengsi di dunia. Rekor ini menjadi bukti bahwa peran seorang kiper bisa mengubah jalannya sejarah. Saat tekanan berada di titik tertinggi, Bono justru tampil sebagai pahlawan bagi Maroko. Dengan torehan 4 penyelamatan penalti, ia kini resmi berdiri sendiri di puncak sejarah Piala Dunia. Menurut kalian, apakah Yassine Bounou sudah layak disebut sebagai salah satu kiper terbaik dalam sejarah Piala Dunia? Kabar menarik datang dari bursa transfer Eropa. Mantan gelandang Liverpool, Fabinho, dikabarkan siap kembali ke kompetisi elit setelah berstatus bebas transfer usai meninggalkan Al-Ittihad. Menurut laporan Talksport, gelandang asal Brasil itu terbuka untuk bergabung dengan Real Madrid jika kesempatan tersebut benar-benar datang. Saat ini Fabinho bahkan tengah berada di Madrid setelah perjalanan Brasil di Piala Dunia 2026 berakhir. Pengalamannya sebagai gelandang bertahan kelas dunia membuat namanya kembali dikaitkan dengan Los Blancos. Namun hingga saat ini, Real Madrid disebut belum mengambil langkah konkret dan belum secara aktif mengupayakan transfer sang pemain.